Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup sedang menghadapi kenyataan pertempuran hidup yang tidak dapat dihindari. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, apalagi kita sebagai orang percaya, apalagi kita sebagai orang-orang yang mengasihi Kristus. Alkitab sudah bilang kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi Alkitab menekankan orang yang bertahan sampai kesudahannya, itulah yang akan beroleh selamatnya. Pertanyaannya, kenapa sih pendeta? Kok kalau kita mau hidup benar, kok kalau kita mau hidup suci, kok kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, kok banyak sekali pergumulannya, banyak sekali pertempuran hidup yang harus kita lewati. Nah, saya pelajari mengapa pertempuran hidup ini tidak bisa dihindari. Karena saya perhatikan dalam dunia di mana kita hidup hari-hari ini, yang pertama, dunia ini tidak dapat menerima kesucian dan kebenaran. Dunia ini pokoknya sedang mencari keuntungan. Dunia ini pokoknya cuma cari kesenangan, saudara-saudara. Sehingga ketika kita mengandalkan kesucian dan kebenaran, sehingga ketika kita menjadikan kesucian dan kebenaran sebagai dasar penting dalam hidup kita, dunia merasa terpojokkan, dunia merasa tersinggung, dunia merasa kecewa. Itu sebabnya orang berkata, wah sok rohani kamu, wah sombong rohani, wah ini gak bisa bergaul. Kenapa? Karena dianggap kita tuh aneh. Kok tengah-tengah dunia yang semakin rusak, dunia yang semakin menghalalkan segala cara, kok masih ada orang aneh yang menekankan kesucian dan kebenaran? Kira-kira kan begitu pandangan dunia ini. Yang kedua, kenapa dunia di mana kita hidup kok sekarang penuh dengan pertempuran yang gak bisa dihindari? Karena pada dasarnya dunia di mana kita hidup menuntut setiap orang seperti yang dunia harapkan, ya kan? Mode baju, ya kan? Harus seperti yang dunia tawarkan, terbuka kiri, terbuka kanan, ya kan? Dan itu yang bagus, ya kan? Lalu cara hidup manusia, mau jadi lesbian, mau jadi homoseks, gak apa-apa. Dunia ini pokoknya bebas, ya kan? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kebebasan bukan berarti membuat jiwa orang merdeka. Ada banyak orang di tengah kebebasannya sebetulnya terpenjara oleh penjara yang bernama kebebasan, iya kan? Nah, mungkin saya berkata, apa itu pendeta maksudnya penjara kebebasan? Loh, dunia ini dunia yang memenjara orang di tengah kebebasannya. Kita lihat orang sekarang bebas aborsi, ya kan? Tapi terpenjara, akhirnya hidup dalam seks bebas, ya kan? Narkoba mudah didapat, ya kan? Sehingga apa yang terjadi? Manusia dipenjara dalam kebebasan narkoba ini, mau lepas gak bisa sampai mati akhirnya, saudara-saudara, iya kan? Sehingga akhirnya manusia masuk penjara karena narkoba. Manusia akhirnya binasa karena narkoba. Jadi apa yang terjadi sebetulnya? Manusia sedang terpenjara di tengah-tengah penjara yang bernama penjara kebebasan itu. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi ingat, saya pelajari dunia di mana kita hidup gak bisa menerima kesucian dan kebenaran. Yang kedua, dunia di mana kita hidup menuntut setiap orang seperti yang dunia harapkan. Kalau kita gak ikut cara dunia, disingkirkan, saudara. Nah, yang ketiga, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia di mana kita hidup, dunia tidak dapat menerima perbedaan. Nah, karena itu dunia sibuk dengan mayoritas dan minoritas. Kenapa? Karena dunia gak bisa menerima perbedaan. Sepertinya perbedaan tuh selalu dianggap harus dicari siapa yang benar, siapa yang salah. Di tengah-tengah perbedaan harus dicari gitu, siapa yang sebetulnya harus diikuti dan siapa yang harus ditinggalkan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarkan perbedaan memperkaya dunia ini. Karena justru dengan perbedaan segala sesuatunya menjadi indah. Justru ketika segala sesuatunya harus diseragamkan, maka dunia akan terasa membosankan.
Tuhan. Jadi lihat, dunia di mana kita hidup penuh dengan pertempuran tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena dunia ini nggak bisa menerima kesucian dan kebenaran. Yang kedua, karena dunia harus menuntut setiap orang seperti yang dunia harapkan. Yang ketiga, dunia nggak bisa menerima perbedaan. Dan yang keempat, dunia jauh dari kesetiaan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesetiaan menjadi sesuatu yang langka. Dan ketika kesetiaan hilang di muka bumi, maka yang ada hanyalah kejahatan, yang ada hanyalah pengkhianatan, yang ada hanyalah kecurangan. Tetapi kita sebagai orang percaya ditantang Tuhan untuk tetap hidup dalam kebenaran, hidup dengan prinsip yang tegas, hidup berjalan dalam damai sejahtera, sehingga hidup kita ini memancarkan kasih, damai sejahtera, dan kemuliaan Kristus senantiasa. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program kita ini, kita memang sedang membahas tentang pertempuran yang tidak dapat dihindari. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap. Di akhir zaman ini, banyak kita sebagai orang percaya harus menghadapi pertempuran-pertempuran yang tidak dapat dihindari. Apa itu? Nah, ini yang harus kita pelajari di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-20, Hakim-Hakim pasal 20, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-48. Hakim-Hakim pasal 20, ayat 36 sampai 48, demikian firman Tuhan. Hakim-Hakim 20, ayat 36 sampai 48. Bani Benyamin melihat bahwa mereka telah terpukul kalah, sementara orang-orang Israel agak mundur di depan suku Benyamin, sebab mereka mempercayai penghadang-penghadang yang ditempatkan mereka untuk menyerang Gibea. Maka segeralah penghadang-penghadang itu menyerbu Gibea. Mereka bergerak maju dan memukul seluruh kota itu dengan mata pedang. Tetapi orang-orang Israel telah bermufakat dengan penghadangan-penghadangan itu untuk menaikkan gumpalan asap tebal dari kota itu. Ketika orang Israel mundur dalam pertempuran itu, maka suku Benyamin mulai menyerang orang Israel, sehingga terbunuh kira-kira 30 orang. Karena pikir mereka, tentulah orang-orang itu terpukul kalah sama sekali oleh kita seperti dalam pertempuran yang dahulu. Tetapi pada waktu itu mulailah gumpalan asap naik dari kota itu seperti tiang asap. Suku Benyamin menoleh ke belakang dan tampaklah kota itu seluruhnya terbakar. Apinya naik ke langit. Lagi pula orang-orang Israel maju lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat bahwa malapetaka datang menimpa mereka. Jadi larilah mereka dari depan orang-orang Israel itu ke arah padang gurun. Tetapi pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Perhatikan, pertempuran itu tidak dapat dihindari mereka. Lalu orang-orang dari kota-kota menghabisi mereka di tengah-tengahnya. Mereka mengepung suku-suku Benyamin itu, mengejarnya dengan tak henti-hentinya, dan melandanya sampai di depan Gibea di sebelah timur. Dari Bani Benyamin ada tewas 18.000 orang, semuanya orang-orang gagah perkasa. Yang lain berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon. Tetapi di jalan-jalan raya masih diadakan penyambitan susulan di antara mereka. 5.000 orang mereka diburu sampai ke Gideon, dan dipukul mati 2.000 orang dari mereka. Maka yang tewas dari suku Benyamin pada hari itu seluruhnya berjumlah 25.000 orang yang bersenjatakan pedang, semuanya orang yang gagah perkasa. Tetapi 600 orang berpaling lari ke padang gurun, ke bukit batu Rimon, dan tinggal 4 bulan lamanya di bukit batu itu. Tetapi orang-orang Israel kembali kepada Bani Benyamin dan memukul mereka dengan mata pedang, baik manusia, baik hewan, dan segala sesuatu yang terdapat di sana. Juga segala kota yang terdapat di sana mereka musnahkan dengan api. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, kemenangan luar biasa terjadi. Pertempuran memang tidak dapat dihindari, tetapi orang percaya tidak perlu lari. Orang percaya harus menghadapinya, karena orang percaya tidak pernah akan dipermalukan. Awalnya kelihatannya umat Tuhan menghadapi masa-masa yang sukar, kelihatan ada goncangan, tapi mereka terus dekat sama Tuhan, mereka terus berseru pada Tuhan. Di situ kemenangan Tuhan sediakan luar biasa. Nah, saudaraku menyadari bahwa dalam hidup ini kita harus menghadapi pertempuran-pertempuran, karena memang pertempuran-pertempuran tidak dapat dihindari. Apa sikap kita? Yang pertama, kita harus belajar sabar.
ada masalah gimana pun, kita anggap ini pertempuran harus kita lewati. Kita harus sabar. Jangan kita langsung emosi, meledak-ledak. Wah, awas kamu. Waduh, bagaimana? Tenang saja, karena itu normal. Setiap kita harus menghadapi pertempuran. Setiap kita harus menghadapi tantangan demi tantangan. Biasa saja, saudara. Mungkin saudara sedang punya masalah di bisnis saudara. Mungkin saudara sedang punya masalah dengan orang yang saudara baru saja angkat, baru saja percayakan. Tenang saja, saudara. Belajar sabar menghadapi segala sesuatunya. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan cuma mau didik kita supaya kita berhikmat, supaya kita peka akan suara Tuhan, supaya kita bersandar sama Tuhan. Sabar saja. Kita kadang-kadang langsung bertindak, langsung sabar. Tuhan pembela kita tidak akan pernah mempermalukan kita. Yang kedua, pertempuran gak bisa dihindari. Karena itu kita harus memiliki prinsip hidup yang jelas. Kita jangan ikut-ikutan dengan cara dunia. Kita jangan ikut-ikutan dengan pandangan-pandangan dunia. Kita harus punya prinsip yang tegas. Kalau Tuhan menghendaki, pasti Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan yang menghendaki, pasti Tuhan yang memberi rasa aman. Kalau Tuhan yang menghendaki, Tuhan juga akan memberkati dengan berkat yang berkelimpahan. Haleluya. Jadi yang pertama, kita harus sabar. Yang kedua, kita harus memiliki prinsip hidup yang jelas. Dan yang ketiga, kita harus berusaha berdamai dengan semua orang. Loh, saudaraku, Alkitab sudah ajarkan kita, kalau itu tergantung daripadamu, berdamailah dengan semua orang. Karena pada dasarnya kita pasti harus menghadapi pertempuran. Kita pasti harus menghadapi masalah. Tapi jangan sampai itu karena karakter kita. Jangan sampai itu karena kesalahan kita. Jangan sampai itu karena memang tindak tanduk kita. Jadi karena itu kitanya berdamai sama semua orang. Orang rancangan yang jahat, itu hak mereka. Tuhan tetap membela kita dalam segala perkara. Haleluya. Jadi ingat, kita harus menghadapi kenyataan bahwa pertempuran tidak bisa dihindari dalam hidup ini. Kita harus sabar, kita harus memiliki prinsip hidup yang jelas, kita harus berusaha berdamai dengan semua orang, dan yang keempat, kita harus berserah penuh pada Tuhan. Sebab Allah adalah Bapa yang baik buat kita. Bapa gak akan pernah kecewakan kita. Bangkitkan iman kita, miliki semangat yang membara dalam hidup kita. Tuhan adalah jaminan kepastian kemenangan kita. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh terjadi. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Khususnya mereka yang tertahan kanan di dada, yang mungkin hari-hari sedang menghadapi pertempuran demi pertempuran dalam imannya. Ajar kami sabar, ajar kami memiliki prinsip hidup yang jelas, ajar kami berdamai dengan semua orang, dan akhirnya berserah penuh pada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.